Shalom anak-anak, kembali lagi berjumpa dengan Miss Dwi dalam video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang tema pembelajaran yang ke-8 yaitu Muliakanlah Tuhan dengan belajar. Sebelumnya, anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Belajar adalah hakikat dan aktivitas utama peserta didik. Dengan belajar, seseorang mengasah kemampuan akal budi yang Tuhan anugerahkan kepadanya, sebab tidak ada orang yang dilahirkan bodoh. Belajar adalah proses yang terjadi sejak lahir sampai mati, atau istilah dalam bahasa Inggris yaitu from womb to tomb, yang artinya sejak dari rahim ibu hingga ke rahim bumi atau liang kubur. Dengan demikian, proses belajar terjadi sepanjang hidup manusia atau long life education. Tidak ada kata berhenti dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dengan media apa saja. Belajar bukan sekedar menulis dan membaca, tetapi juga memberi makna atas apa yang dilihat, direncanakan, dan dilakukan. Artinya, melalui aktivitas atau peristiwa apapun, kita dapat belajar dan memuliakan Tuhan. Belajar berarti kita menggunakan akal, pikiran, perasaan, keinginan, atau kehendak yang Tuhan anugerahkan untuk kita pakai secara bijaksana dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yaitu Salomo. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5-10, Salomo yang merupakan anak dari Raja Daud dikenal sebagai raja yang paling bijaksana. Kebijaksanaan yang dimilikinya diperoleh karena ia meminta hikmat kepada Tuhan. Dalam doanya, ia mengatakan, "Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat." Raja Salomo juga menulis pesan hikmat kebijaksanaan dalam Amsal 1 ayat 1-7. Salomo menyatakan bahwa melalui pendidikan, orang akan pandai, tahu, dan melakukan apa yang benar, adil dan jujur, dan juga memberikan kecerdasan serta pengetahuan dan hikmat. Ia juga mengatakan bahwa awal dari semua pengetahuan dan hikmat adalah dari Tuhan sendiri, karena Tuhanlah sumber hikmat itu. Kepintaran dan kecerdasan yang manusia miliki berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika manusia menggunakan akal dan pikirannya, ia sedang memuliakan Tuhan. Kesempatan belajar adalah suatu anugerah yang harus kita syukuri. Saat belajar berarti kita sedang bersyukur atas pertama, kesempatan untuk bersekolah. Tidak semua anak memiliki kesempatan bersekolah. Ada anak yang tidak bisa sekolah karena orang tuanya tidak mempunyai uang atau karena mereka sakit dan harus dirawat, sehingga ia tidak bisa merasakan senangnya bersekolah. Yang kedua, kita bersyukur atas orang-orang yang Tuhan berikan di sekitar kita, baik itu guru, teman, maupun orang tua, karena merekalah yang telah menunjang kita dalam belajar. Orang yang sudah bijak atau pandai terus menambah ilmu dan mengembangkan ilmu yang dimiliki. Artinya, seseorang tidak akan berhenti belajar meskipun ia telah melewati sebuah tahapan pendidikan. Pengetahuan dapat kita peroleh dari takut akan Tuhan. Sikap kagum dan hormat kepada Tuhan adalah sikap yang akan membuat pengalaman dan didikan menghasilkan hikmat yang bertujuan kebenaran dan keadilan. Anak-anak, melalui tema pembelajaran kali ini, kita diingatkan untuk memuliakan Tuhan dengan kesempatan belajar yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Marilah kita gunakan kesempatan yang kita miliki ini untuk terus berkarya dan melakukan hal-hal yang positif di dalam belajar,
Misalnya, saat kita ulangan, kita harus mengandalkan Tuhan dan juga bekerja keras, bukan dengan mencontek atau meminta jawaban dari teman yang lainnya. Marilah kita menggunakan cara-cara yang positif, cara-cara yang benar sesuai firman Tuhan untuk meraih prestasi. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk menantikan video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap bersama Miss Dwi. Sampai jumpa lagi anak-anakku semua. Tuhan memberkati ya. Shalom.